Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Sobat Wong Kolam, semoga tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih atas kebersamaan yang telah ditunjukkan dalam program-program yang kami tayangkan selama bulan suci Ramadan, ya. Wong Kolam bersama Ubam. Assalamualaikum, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang keutamaan di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, waktu terus berjalan selama bulan Ramadan tanpa terasa kita sudah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan. Ada apa sebenarnya di malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu? Apakah beda nilainya dengan malam-malam awal Ramadan? Maka nanti kita akan sama-sama simak ya pembahasan kita hari ini ya bersama dengan Ustadz Bambang. Tafadhol Ustadz, silakan sampaikan ulasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat Wong Kolam yang kami muliakan. Semoga kita semua sehat selalu. Alhamdulillah, tanpa kita sadari kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ya, 10 akhir Ramadan. Ya, dan ya semua hari, ya, bulan, tahun itu punya keutamaan. Terkhusus pada bulan Ramadan. Ramadan adalah syarfuz zaman, memiliki kemuliaan waktu, apalagi di dalamnya ada 10 malam terakhir. Ya, dan ini adalah 10 malam terakhir yang banyak keutamaan. Ya, bahkan seharusnya di 10 malam terakhir ini meningkat ibadah kita. Harusnya begitu, Nah, begitu. Ya, walaupun mungkin di beberapa tempat yang kita lihat di awal Ramadan ramai, luar biasa, tapi di penghujung Ramadan masjid sudah mulai sepi. Semangatnya meredup. Ya, padahal di 10 Ramadan terakhir itulah yang seharusnya bisa kita cari keutamaannya. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan ya dengan amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di akhir Ramadan ini. Baik Ustadz, 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang harusnya motivasi kita beribadah itu harusnya meningkat, ya kan? Karena kalau kita bandingkan keuntungan dunia, itu ada namanya istilah diskon lebaran, ya. Nah, di 10 malam terakhir itu ada diskon besar-besaran, ya. Ada keuntungan yang bisa kita raih dengan amal yang sedikit, justru keuntungannya makin luar biasa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi sayangnya sebagian dari umat Islam ya mereka disibukkan dengan diskon dunia yang dicari. Ya, maka sangat kontras kita lihat bagaimana jumlah jemaah di masjid di 10 malam terakhir dengan jumlah jemaah yang berada di pusat-pusat perbelanjaan ya. Kalau dulu di awal Ramadan jemaah membludak sampai keluar, sekarang jemaahnya sudah mengalami kemajuan. Safnya makin maju ke depan karena di belakang sudah tidak ada orang lagi. Jadi yang mau kita ambil keutamaan di bulan Ramadan itu apa sebenarnya, Ustaz? Apa keutamaan? Ya, banyak ya sebenarnya ke 10 terakhir Ramadan itu keutamaan yang bisa didapatkan. Pertama, ada namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita malam itu beribadah dan kita dapatkan malam Lailatul Qadar, ya maka kita akan mendapatkan lebih daripada itu semuanya. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Ya, malam proposal takdir kita setiap tahun. Jadi sebenarnya begini, setiap tahun Allah turunkan Lailatul Qadar. Ya, maka harapan kita di sana bagaimana supaya takdir kita ya pada akhir Ramadan ini ketika kita berdoa dan kita itu diijabah doanya, maka insya Allah tahun depan mudah-mudahan ya itulah proposal kehidupan kita yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala melalui doa itu, melalui doa tadi, dan dapat pada malam Lailatul Qadar, maka insya Allah tahun depan itu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, ya, penentuan
doa-doa kita diijabah di sana. Bahkan nuzulul Quran, turunnya Quran ya pada malam Lailatul Qadar, ketika Allah menurunkan Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, jadi Allah turunkan Al-Quran dengan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi menyarankan kepada kita supaya kita cari pada malam ganjil. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu adanya pada malam ganjil. Jadi sesuatu yang harusnya menjadi penyemangat kita dalam beribadah, salah satunya tadi keutamaannya Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Bahkan satu malam di Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau kita konversi ke usia, ke tahun, itu 83 tahun. Sedangkan untuk usia umat Nabi Muhammad sangatlah terbilang langka lah bisa mencapai usia 83 tahun. Sedangkan satu malam kita beribadah di malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari 83 tahun secara terus-menerus beribadah. Jadi gini Ustaz, mendapatkan Lailatul Qadar, apakah memang ada tanda-tanda khusus bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, atau memang hanya kita yang penting beribadah lah, mau dapat tanda-tanda khusus atau tidak, yang penting kita beribadah di malam itu, sholat tahajud, baca Quran, zikir dan sebagainya. Gimana Ustaz? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, jangan fokus mencari tanda. Kalau fokus mencari tanda, ya tanda ini kan, tanda alam kan pasti berubah ya. Ya, kadang hujan, kadang dingin, kadang sejuk. Cuma kita bisa menerka apakah ini malam Lailatul Qadar. Tapi harapan kita, fokuslah kita untuk beribadah. Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi menurut saya, di 10 malam terakhir itu udah ganjil semua sebenarnya. Pemahaman kita kan kadang kalau pas malam genap masih sepi. Ketika malam ganjil ramai datang. Padahal ketika malam di sini genap, di tempat lain itu ganjil. Karena penentuan awal Ramadannya beda. Ya kan? Nah, bisa jadi versi Muhammadiyah ganjil, kita genap. Berarti hampir setiap malam itu ganjil. Belum perbedaan beberapa negara lagi. Malam ini di sini genap, di sana ganjil. Jadi fokuslah untuk memperbanyak ibadah. Salat malamnya diperbanyak, baca Qur'annya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, ya. Kemudian beritikaf. Justru tidurnya lebih sedikit ya, durasinya. Jadi ya niatkan ya kita untuk memperbanyak ibadah. Ya, karena bisa jadi dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita tidak tahu mana yang Allah ridho. Atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, bisa jadi kebaikan itu kecil, tapi Allah ridho, bisa jadi itu yang Allah pilih. Makanya fokus kita adalah bagaimana kita bertaqarrub ilallah di malam-malam 10 akhir Ramadan itu intensitasnya lebih meningkat lagi. Jadi bukan fokus menunggu tanda-tanda. Ada orang yang menunggu tanda-tanda yang aneh. Jadi dia duduk hanya di teras masjid sambil memandang langit, memandang pohon. Ya, hanya itu saja yang dikerjakannya. Jadi kalau fokusnya ke tanda-tanda, justru dia beribadah untuk mendapatkan tanda-tanda. Bukan beribadah untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana itu, San? Ya, makanya kalau dia mencari Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang kita khawatirkan adalah niat tadi, Ustaz. Niat tadi ya hanya sebatas itu. Ya bahkan ya tidak dibarengi dengan ibadah, sepertinya jauh daripada untuk mendapatkan. Apalagi dia main dam batu pula, Ustaz. Sambil nunggu Lailatul Qadar nih main dam batu dulu. Ya, main dam batu atau mungkin dia main catur. Ya, kita bukan tidak mengatakan tapi minimal jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Apalagi pada malam Lailatul Qadar kita melakukan perbuatan yang haram. Wah, itu jangan sampai. Artinya itu adalah malam perenungan. Malam perenungan bagi diri kita, apakah kita ini sudah layak di hadapan Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Justru selama ini kita lebih banyak dosa-dosa kita itu. Dosa-dosa kita itu membuat jarak kita dengan Allah semakin jauh. Justru disitulah perenungan di malam Lailatul Qadar supaya jarak kita dengan Allah itu sangat dekat.
Bahkan apa itu dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Sesungguhnya itu aku dekat, kata Allah. Ya, itulah menjadi motivasi kita supaya Lailatul Qadar itu kita manfaatkan. Dan alhamdulillahnya Ustaz, di beberapa masjid ini difasilitasi untuk melakukan kegiatan iktikaf di masjid. Itu luar biasa, bagus itu Ustaz ya. Jadi ini juga salah satu sunnah, ya, sunnah Nabi yang amalan beliau adalah iktikaf di masjid. Ya, jadi dengan kemampuan kita terbatas, ya silakan yang mau beriktikaf carilah. Tapi kalau belum iktikaf hanya sebatas cerita-cerita juga, ya bareng dengan ibadah, ya apalagi sampai berghibah pula. Sampai berghibah dan ya harus berkualitas memang. Kualitas. Ya. Jadi banyak para ulama itu ya melakukan ibadah di akhirat itu dengan cara mereka ya. Ya mereka kadang beristighfar sampai ribuan, sampai membilang tasbih yang banyak, ya. Kemudian membaca Quran sampai berkali-kali. Itu ya artinya ya mencari cara supaya Allah itu ridho dengan amal kita. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Ya insya Allah ya apalagi dengan doa ya. Itu saya memang kekuatan doa itu di malam 10 terakhir itu kekuatan doa kita, di mana di situ kesempatan kita mengajukan proposal kehidupan kita kepada Allah supaya tahun depan itu lebih baik. Ya, harapan kita ketika kita berdoa diijabah oleh Allah, malaikat mengaminkan, pas pada malam Lailatul Qadar, subhanallah. Ya, saya teringat dengan salah satu teman kita, tiba-tiba ya, setelah Ramadan dia dapat hadiah haji gratis. Ya, saya berpikir bisa jadi itu doa beliau. Ya, pas pula bertepatan malam Lailatul Qadar. Nah, bisa jadi begitu. Artinya begitu dia, ada hal-hal yang ada luar biasa dalam hidupnya. Ya, jadi itu maka perbanyak doa, ya perbanyak kita ibadah di 10 malam terakhir, kita cari ridhanya Allah di malam-malam itu. Artinya kemauan kita itu harus kuat. Ya. Motivasi kita harus tinggi dalam mencari keridhaan Allah khususnya di malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah Ustaz, syukran atas pencerahannya ya Sobat Wongkolam. Ya, semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi menjadi penyemangat kita mengambil bagian dari keutamaan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jangan justru kebalik, kita justru malah mengendurkan diri untuk mengambil bagian dari Lailatul Qadar itu. Dari Lailatul Qadar jadi berpindah ke Lailatul Bakar. Aduh, ini sangat disayangkan. Ya, semoga kita juga diberikan keistiqomahan saja bisa mengambil bagian dari Lailatul Qadar itu. Insyaallah Ustaz nanti kita jadwalkan bisa beriktikaf ya, Ustaz. Tahun kita iktikaf di Masjid Al-Jihad. Ya, nanti entah di masjid mana lagi kita upayakan bisa Lailatul Qadar juga. Tim Wongkolam kalau mau ikut iktikaf, siapkan proposal untuk kehidupan di tahun setelah Ramadan. Untuk setahun yang akan datang, proposalnya sudah kita siapkan melalui doa-doa kita di malam Lailatul Qadar. Kita mau minta apa sama Allah? Mau keinginan kita apa? Seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, insya Allah proposal kita itu disetujui, ya, diterima, maka kita akan melangkah ke depannya dengan lebih mudah. Selalu ada kemudahan yang Allah berikan kalau kita memang punya kemauan untuk meraih itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Sobat Wongkolam. Sampai di sini dulu kajian kita mengenai malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.